Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini ada Antono Lisbiantoro, Andika Ila Kurniawan, dan Hafani Fadliatun Hasanah. Kami dari kelas TE 2A. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem kendali proses. Nah, sebelumnya yang pertama yaitu ada sistem kendali temperatur. Temperatur yaitu suhu ya. Jadi di sini suhu atau temperatur adalah derajat panas atau derajat dinginnya suatu benda atau lingkungan. Kemudian ada sistem kontrol. Nah, sistem kontrol adalah perangkat atau seperangkat perangkat yang mengelola, memerintahkan, serta mengarahkan atau mengatur perilaku perangkat atau sistem lainnya. Jadi, sistem kontrol temperatur adalah perangkat atau seperangkat yang mengatur, memerintahkan, serta mengarahkan atau mengatur perilaku perangkat atau sistem lain untuk mempengaruhi derajat panas atau derajat dinginnya suatu tubuh atau lingkungan. Nah, ini adalah contoh alur proses dari sistem temperatur. Nah, panas yang dihasilkan oleh heater terbaca oleh sebuah sensor temperatur. Temperatur yang terbaca oleh sensor TO dipantau terus-menerus oleh sensor. Hasil pembacaannya dibandingkan dengan temperatur target TP. Selisih yang terjadi antara temperatur target atau ET selalu direspon oleh pengendali untuk mengendalikan tegangan dari sumber pemanas listrik atau electrical heater sampai diperoleh kondisi temperatur keluaran sistem yang sebanding dengan temperatur atau target TO sama dengan TP. Jadi TO keluarannya itu sebanding. Contoh pengaplikasiannya, yaitu ada dua. Yang pertama itu pengaplikasian pada sistem tangki pemanas air listrik untuk mengontrol suhu air tetap stabil terhadap set point menggunakan pengendalian PID dan PWM serta dilengkapi pengukuran dan kontrol volume air. Dan yang kedua yaitu kontrol PID untuk kontrol suhu dan humidity pada sistem pengeringan seletri, pengendali PID atau proportional integral derivative yang akan mengontrol pemanas atau heater pada alat pengeringan. Pengendali ini mengontrol suhu ruangan pengeringan menjadi stabil dan dapat diperoleh hasil pengeringan secara cepat dan efisien tentunya. Ya, kemudian ada sistem kendali flow atau aliran ya. Nah, sistem kendali flow yaitu suatu sistem yang bertujuan untuk mengendalikan aliran atau flow pada suatu sistem. Pengendalian ini bertujuan untuk mengatur tinggi atau rendahnya aliran serta agar dapat digunakan sesuai kebutuhannya. Apabila sistem ini tidak menggunakan sistem kendali, maka hasilnya akan tidak dapat diperhitungkan dan tentunya tidak akurat untuk proses selanjutnya yang akan digunakan. Kemudian di sini ada contoh alur prosesnya dari sistem pengendalian flow. Yang pertama itu flow indikator mengukur flow rate aliran F. Kedua ada nilai F akan dibandingkan dengan set point FSP, yaitu kecepatan aliran yang diinginkan. Ketiga ada controller akan memutuskan atau mengoreksi error dengan mengirimkan sinyal ke elemen pengendali akhir. Yang keempat, berdasarkan sinyal ini, control valve akan membuka atau menutup sampai keadaan mantap tercapai. Dan yang kelima, mekanisme kontrol yang tepat adalah apabila F naik maka kontrol valve akan menutup. Dan sebaliknya apabila F turun maka kontrol valve akan membuka. Seperti itu ya. Kemudian ini ada alur proses lagi. Ini sistem kendali laju alir fluida pada dual reservoir berbasis Arduino LabVIEW.
Kemudian ada contoh pengaplikasiannya, yaitu yang pertama pengendali katup solenoid otomatis melalui PC pada kalibrator laju aliran air piston Prover OT400. Kemudian ada rancang bangun sistem kendali laju alir fluida pada dual reservoir coil berbasis Arduino LabVIEW. Dan yang terakhir, perancangan sistem SCADA pada control flow dan pressure dengan metode PID. Kemudian ada sistem control level. Nah, sistem control level yaitu suatu sistem yang dirancang khusus untuk mengontrol level pada suatu sistem seperti zat cair dalam tangki atau sejenisnya. Nah, tujuan dari sistem control level ini itu untuk mengontrol lajunya pompa yang mengalirkan seperti zat cair ke tangki sehingga dapat mencapai tingkat yang diinginkan oleh si tangki tersebut ya. Kemudian ini ada contoh alur prosesnya. Dan kemudian ini juga dari sistem pengendali level. Yang pertama yaitu ada level indikator mengukur ketinggian H di dalam tangki tersebut. Kemudian ada nilai H-nya itu akan dibandingkan dengan set point HSP, yaitu ketinggian yang diinginkan. Sesuai ketinggian yang diinginkan. Yang ketiga ada controller akan memutuskan atau mengoreksi error dengan mengirimkan sinyal ke elemen pengendali akhir. Yang keempat ada berdasarkan sinyal ini, control valve akan membuka atau menutup sampai keadaan tercapai ya. Kemudian mekanisme kontrol yang tepat adalah apabila H naik, maka control valve akan membuka. Contoh pengaplikasiannya yaitu terdapat di sistem kendali dan pemantauan ketinggian air pada tangki berbasis sensor ultrasonik. Yang kedua ada perancangan sistem pemodelan kontrol level air steam drum berbasis jaringan syaraf tiruan. Dan yang ketiga itu prototipe sistem monitoring dan pengontrolan level tangki air berbasis SCADA. Kemudian ada sistem kendali pressure. Nah, sistem kendali pressure berarti berhubungan dengan tekanan, yaitu yang dirancang untuk mengontrol jumlah gaya yang dihasilkan oleh sistem fluida. Kontrol pressure itu ya. Dan sistem kendali pressure adalah suatu sistem yang bertujuan untuk menangani atau mengatur suatu tekanan pada suatu sistem. Pengaturan ini untuk mengatur tinggi rendahnya tekanan akan dapat digunakan sesuai kebutuhan. Ini ada contoh alur prosesnya, temperatur control system. Contoh pengaplikasiannya ada 3, yaitu yang pertama rancang bangun sistem kontrol level dan pressure steam generator pada simulator mixing proses di workshop instrumentasi. Yang kedua ada air pressure control system on compressor with 3 pasta motor speed setting. Yang ketiga ada rancang bangun sistem kontrol temperatur dan kadar air pada ruang pengering Copra menggunakan microcontroller Atmega 8535. Nah, ini ada 5 referensi yang digunakan untuk membuat PPT ini ya. Apakah ada pertanyaan dari PPT ini yang belum jelas? Saya ingin bertanya, perkenalkan nama saya Antonis Bentoro. Dari presentasi tadi kan banyak pengaplikasiannya yang menggunakan PID. Nah, PID itu apa? Saya tolong dijelaskan. Oke, terima kasih pertanyaan yang sangat bagus ya. Pengendali PID yaitu proporsional integral derivatif ya, yaitu suatu pengendali yang mampu memperbaiki tingkat akurasi dari suatu sistem plan yang memiliki karakteristik umpan balik ya. Pengendali PID ini dapat menghitung dan meminimalisir nilai error atau selisih antara output dari proses terhadap input atau set point yang diberikan
diberikan oleh si sistem tersebut. Kayak gitu sih paling. Gimana? Udah jelas atau belum? Cukup. Oke, terima kasih. Selanjutnya, ada lagi? Ya, Ya, silakan perkenalkan diri Anda ya. ya perkenalkan saya Andi Kaila Kurniawan. Tadi sempat dibahas sekada pada aplikasi sistem kendali flow dan level. Jadi maksud dari sekada itu apa ya? SCADA. SCADA itu kepanjangan dari Supervisory Control and Data Acquisition. Itu sebuah sistem juga ya, yang dirancang untuk pengendalian dan pengambilan. Berarti sedikit mirip sih sama si PID itu tadi, pengambilan data dalam pengawasan operator ya atau manusia. Biasanya SCADA itu digunakan untuk mengendalikan suatu proses di industri-industri kayak gitu sih. Gimana? Jelas apa enggak? Jelas, cukup. Oke, terima kasih. Cukup ya untuk presentasi hari ini dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.